Pak SBY, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Sehat Retno? ya Pak? Alhamdulillah Pak. Jadi kalau di Pacitan gini ya Pak, pagi-pagi langsung melukis. Di Pacitan atau di Cikeas, almost every day saya melukis. begitu. Kecuali kalau ada kegiatan lain. Dan Mbak Retno traveling pun ya sekarang, kemarin saya Jakarta, Semarang, Surabaya, Malang, saya juga melukis. Nah Bapak ini selalu melukis di dalam studio begini atau di luar juga, outdoor gitu Pak? Yang lebih sering memang di studio, tetapi I love juga painting outside, dalam arti outdoor paintings ya. Oke, Tapi Pak. kalau di studio itu ya lebih tenang sebetulnya, tapi kurang menantang. Oh kurang menantang, jadi Kalau di semua luar, ada plus minusnya Ada ya plus Pak? minusnya dan saya ingin menjelajahi semuanya. Wow, Saya oke. bisa melukis di Oke. studio, tapi juga saya suka bisa melukis di luar. Kalau saya melukis outdoor atau plein air painting, saya bawa perangkat ini, dan ini contoh lukisan-lukisannya. Iya. Ini saya lukis di Pantai Klayar, Pacitan. Oh. Dari sini sekitar 40 menit, Iya, ada beautiful beach, iya. saya lukis dan ini menggunakan jari-jari. Apa sih Pak dampak yang dirasakan kalau dari melukis? Mungkin bisa jadi semacam Ya. terapi. Setelah kehilangan Ibu Ani, memang saya down, saya harus jujur mengakui, hari-hari saya berat sekali. So dengan saya melukis sejak 3 tahun yang lalu kurang lebih itu, bringing peace into my heart. Jadi rasanya teduh, saya masih punya harapan untuk hari esok, saya bisa menerima takdir Allah, dan itu betul. For me, ini merupakan peneduh dan menyukseskan saya dalam healing proses setelah ditinggal almarhumah istri tercinta. Saya kan hobi musik. Ya. Dulu SMA main band bersama teman-teman. Nama grup bandnya apa? Bandnya band Gaya Taruna. Oh Gaya Taruna. Meskipun masih SMA Masih tapi SMA. sudah Taruna. Berpikir Taruna ya. Satu lagu yang sering kami nyanyikan bareng-bareng dulu adalah Telaga Sunyi. Telaga Sunyi. Jadi aku main bass gitar. Iya. Manis kan? Iya. Ini gerbang atau gate Akademi Militer di Magelang. Disinilah kami digembleng selama 4 tahun dulu. Sebagai pemimpin Kor Taruna dulu, Iya. komandan divisi, sering memimpin seperti ini, tentu pasukannya banyak sekali. Ini Gunung Tidar yang bersejarah. Waktu itu Bapak satu angkatan dengan Pak Prabowo ya, Presiden kita 4 saat tahun ini. bersama-sama beliau saya. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin ada cerita pertemanan atau jangan-jangan ada persaingan saat itu? Pak Prabowo, sahabat dekat saya, benar kami bersahabat dekat betul, tapi juga bersaing dalam arti berkompetisi secara sehat, ya. Karena baik sebagai sahabat, tetap menjaga kedekatan persahabatan, tapi berkompetisi dalam arti ingin sama-sama sukses. Pak Prabowo di baret merah, saya di baret hijau. Sama-sama jadi kolonel, jadi jenderal, alhamdulillah sekarang sama-sama menjadi presiden. Pak Prabowo yang saya kenal dulu, mulai tingkat 1, memiliki idealisme yang tinggi. Juga sangat mencintai negeri ini, seperti kita juga lah. Dan aktif bersama-sama saya di kegiatan Kor Taruna. Cuma bedanya, dulu waktu itu saya anak desa dari Pacitan, ayah saya seorang letnan, Pak Prabowo putra menteri. Kalau bahasa Inggris saya kan struggling. Tetapi Pak Prabowo bahasa Indonesia struggling dulu. Oh, gitu, Jadi ya? sama-sama ada tantangan, tapi all in all, he's a good man. Dan saya mendoakan sukses memimpin Indonesia. Kalau sekarang, seperti apa Pak hubungan Bapak dengan Pak Prabowo? Tetap bagus ya, bukan hanya kemarin pada saat Pilpres, tetapi sebagai sahabat, kami kerap bertemu, mendiskusikan banyak hal, bagaimana negeri ini makin baik, ekonominya, kesejahteraan rakyatnya,
kedaulatannya dijaga, kemudian sistem hukum, keamanan dan sebagainya. Saya menghormati beliau, beliau menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him, beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Kita lanjut kemana ini Pak Baik. sekarang? Kita jalan dulu, nanti melewati episode waktu saya berada di TNI, 30 tahun bukan waktu yang singkat Mbak Retno. Saya mengemban tugas di Timor Timur, total hampir 5 tahun, karena 3 kali. Ini waktu saya memberikan perintah kepada seorang letnan untuk melaksanakan operasi di suatu tempat gitu, namanya Wiyarto, pensiun Mayor Jenderal ini, dulu masih letnan, dikubuk seperti ini. Dulu waktu saya bertugas di Bosnia, From Indonesia with Peace, saya ingin menjadi juru damai sebagai Chief of the United Nations Military Observers, menjaga perdamaian after conflict, after war di Bosnia. Dingin karena saljunya luar biasa. Detail sekali loh Pak SBY. Jadi beneran waktu masuk ruangan ini tuh dingin banget. Ternyata karena ini di Bosnia dan lagi turun salju seperti ini. Ini menggambarkan era di mana Bapak beralih dari militer ke sipil ya Pak ya. Meninggalkan karir militer Bapak yang masih tersisa 7 tahun ya Pak sebelum usia pensiun ya. Ini kalau saya boleh cerita, di akhir masa Pak Harto dulu, saya diminta untuk menjadi salah satu menteri beliau. Tetapi saya menyampaikan pada pimpinan saya Pak Wiranto, Pak mohon disarankan biar saya masih di TNI untuk melanjutkan tugas. Waktu Pak Habibie menjadi presiden, saya diminta lagi untuk masuk kabinet. Saya kembali menyarankan Pak Wiranto biar kami melanjutkan reformasi. Bisa menerima baik Pak Harto, Pak Habibie. Nah ketika Gus Dur, beliau tidak saya memerlukan dia. Dan saya sudah diusulkan menjadi Chief of the Army, menjadi Kasat dulu, tetapi Presiden mengatakan tidak. Kalau Kasat banyak yang bisa menjadi Kasat, saya memerlukan you membantu saya di kabinet. Saya bilang, yes sir. Ini Mbak Retno, ruangan yang mengabadikan pemilihan presiden tahun 2004. Seperti ini. Wah luar biasa Pak, masih ada atributnya, ini ada pin, masih tersimpan. ada kaosnya dan segala macam. Apa sih Pak yang mendorong Bapak masuk ke politik praktis? Saya sudah mengabdi 30 tahun di militer, sampai saya harus terjun ke politik. Karena sudah di dunia politik, tentu dream saya berubah. Tentu saya punya hak untuk ikut berkompetisi. Nah disitulah dulu saya maju sebagai capres. Sebenarnya saya sudah berada di luar pemerintahan, bukan masih di pemerintahan, banyak yang keliru. Saya sudah di luar pemerintahan, saya kampanye untuk Partai Demokrat, partai yang saya gagas berdirinya dulu. Dan setelah itu Demokrat alhamdulillah berhasil, saya punya hak untuk ikut maju. Kita tarik mundur lagi ke tahun 2014. Saat itu kontestasinya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu begitu keras. Dan begitu panas. Bapak, yang Bapak lakukan sebagai presiden saat itu untuk menjaga supaya situasi tetap kondusif. Mengapa keras? Karena memang tidak ada presiden incumbent. Jadi baik Pak Jokowi bersama Pak JK, Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa merasa punya kans, merasa punya opportunity untuk terpilih menjadi pemimpin bangsa. Nah, saya melihat kerasnya benturan, maka saya mengambil posisi sebagai presiden, biarlah saya netral, tidak mendukung dan memberikan endorsement kepada siapapun. Tugas saya adalah memastikan agar pemilu itu berlangsung secara damai. Meskipun keras kontestasinya, jangan sampai mengalir ke akar rumput, menggoncangkan stabilitas dan keamanan nasional. Saya juga ingin pilpresnya berlangsung secara damai, jujur, dan adil. Free and fair elections. Oleh karena itu, saya kontrol betul apakah TNI, Polri, Intelligence, lembaga negara, penegak hukum, mesti netral. Biarkan pasangan itu berkompetisi dengan baik. Ketika diumumkan melalui quick count, saya mendapatkan intelligence, bukan hanya rumor, bahwa
bakal terjadi benturan keras pada hari berikutnya lagi. Tentu saya tidak ingin Indonesia terkoyak karena benturan, apalagi kerusuhan, apalagi kalau ada korban jiwa. Oleh karena itu tengah malam sekitar jam 10 saya undang Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ke Cikeas. 1 jam kemudian saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta ke Cikeas. Di ruangan itu saya sampaikan, mohon please kendalikan pendukung-pendukungnya. Jangan yang sudah bagus tercoreng karena benturan di lapangan di Jakarta. Rakyat mau bilang apa? Dunia mau bilang apa? Alhamdulillah, subhanallah, kedua-dua pasangan itu bersedia. Saplong betul, karena ini penting bagi nama baik Indonesia. Terus ada acara buka puasa bersama Mbak Retno, saya undang dua-duanya berjabat tangan di situ, indah. Dan itu bagian dari sejarah, tapi yang jelaskan transisi antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo bagus. Sebetulnya transisi dari saya ke Pak Jokowi juga bagus. Karena saya hormati beliau, saya undang ke istana, saya kasih karpet merah, terus saya meninggalkan istana bersama Ibu Ani dulu. Ini mengenai hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati nih Pak, Iya. yang disebut-sebut masih berjarak. Apakah pandangan ini benar? Jujur, kalau ada yang berpandangan seperti itu tidak salah. Meskipun tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya. Tidak seburuk itu sebetulnya, tapi memang benar belum cair sekali. Kalau saya berusaha memahami Mbak ya, mungkin kontestasi kami dulu juga keras. Tahun 2004, 2009, barangkali itu pengaruh atau sisa-sisa dari kontestasi yang keras ya. Yang lain tidak ada, yang jelas Mbak, saya menghormati beliau sebagai presiden pendahulu ya, dan tidak ada hambatan dari sisi hati saya ya. Mungkin time will tell, mungkin sejarah akan menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan. Apa ada upaya Pak untuk mungkin membuka kembali komunikasi? Sebetulnya ada dan boleh dikatakan banyak ya. Paling tidak mendiang Bapak Taufik Kemas bersahabat dengan baik sampai akhir hayatnya dengan saya. Itu ingin betul, dan Pak Taufik Kemas sering berbincang-bincang dengan almarhumah istri tercinta Ibu Ani untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik. I know, beliau seperti itu. Ibu Ani juga welcome sekali. Tetapi sekali lagi memang Tuhan belum menakdirkan, artinya ada. Dan kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya, berjabat tangan. Tetapi mungkin Pak Taufik Kemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan presiden membawa keteduhan bagi dunia politik di Indonesia. Apalagi 10 tahun, more than enough. Andai kata ada undang-undang dasar yang diubah pun saya tidak akan maju lagi.